Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Babak 62, jenius tak tertandingi Yang Zaixuan. Baiklah. Ini gerbang naga. Ye Rufeng membawa Jian Wushuang ke paviliun emas yang menjulang tinggi. Sekilas, paviliun itu tampak memiliki 13 tingkat. Saat ini, banyak orang berdiri di depan paviliun emas. Dua orang yang paling menonjol adalah seorang lelaki tua mengenakan jubah hitam dan seorang wanita anggun berpakaian putih. Meskipun Ye Rufeng adalah seorang ahli, saat melihat kedua orang ini dia membungkuk memberi hormat dan berkata, "Salam, Tuan Istana Hitam dan Tuan Istana Putih." Ye Rufeng. Wanita anggun berpakaian putih itu menatapnya dan Jian Wushuang, lalu berkata sambil tersenyum, "Kau membawa pria kecil ini untuk melewati gerbang naga." "Ya," kata Ye Rufeng sambil mengangguk. "Kau harus menunggu sebentar. Ada orang lain yang sudah melewati gerbang naga sekarang," kata wanita anggun berpakaian putih itu, lalu dia segera menoleh. Ye Rufeng dan Jian Wushuang tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang. Jian Wushuang mengangkat kepalanya dan menatap paviliun emas yang menjulang tinggi. 6 tingkat terendah dari paviliun emas 13 tingkat ini bersinar. Jian Wushuang tahu itu berarti 6 tingkat telah dilewati oleh si jenius yang saat ini sedang melewati gerbang naga. Saat ini, si jenius sedang melewati level ke-7. Tiba-tiba, tingkat ke-7 paviliun emas juga memancarkan cahaya keemasan. Dia lulus level ke-7. Ye Rufeng berteriak kaget. Banyak orang lain di luar paviliun emas juga berteriak kaget. "Tuan Ye, apakah menakjubkan bahwa dia berhasil melewati level ke-7? Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Menakjubkan. Sungguh menakjubkan." Ye Rufeng mengangguk dengan serius dan berkata, "Sudah kubilang padamu bahwa bergerak melewati gerbang naga didasarkan pada pemahamanmu tentang alam esensi langit dan bumi. Kemungkinan besar kau bisa melewati level ketiga dengan pemahamanmu tentang prinsip pedang Gale. Namun, sulit untuk mengatakan apakah kau bisa melewati level keempat. Sedangkan untuk level ke-7, itu adalah hambatan besar. Secara umum, hanya seseorang dengan pemahaman yang setara dengan seorang ahli di alam kekosongan Yin yang dapat melewatinya. Dengan kata lain, jika seseorang berhasil melewati level ke-7, itu berarti pemahamannya tentang alam esensi langit dan bumi tidak kalah dari seorang ahli di alam kekosongan Yin Yang." Jian Wushuang terkejut. Seberapa kuatkah seorang ahli di alam kekosongan Yin Yang? Seberapa tinggikah pemahaman seorang ahli tentang alam esensi langit dan bumi? Jian Wushuang tidak dapat membayangkannya. Akan tetapi, ia tahu bahwa waktu yang dihabiskannya untuk memahami alam esensi langit dan bumi sangatlah singkat. Meskipun ia telah mencapai tingkat pemahaman tertentu, ada banyak orang yang pemahamannya lebih tinggi daripada dirinya di antara para ahli di alam inti emas. Sedangkan untuk alam kekosongan Yin Yang, ia terlalu jauh dari mereka. Jika melewati level ke-7 saja sudah luar biasa, bagaimana dengan level ke-8? Tanya Jian Wushuang. Tiba-tiba, tingkat ke-8 paviliun emas segera memancarkan cahaya keemasan. Dia berhasil melewati tingkat ke-8. Tingkat ke-8. Ye Rufeng memasang ekspresi terkejut. Tidak heran kedua kepala istana dari Istana Naga datang, anggota baru yang luar biasa telah muncul. Bahkan sebelum berkultivasi di Istana Naga, dia sudah dapat melewati level ke-8 gerbang naga. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan membuat kemajuan yang lebih besar setelah berkultivasi di Istana Naga. Prestasinya akan lebih spektakuler. Dia benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi. Ye Rufeng penuh pujian, tetapi Jian Wushuang hanya mengangkat bahu setelah mendengarkan penjelasannya. Dia hanya bagus di mata Ye Rufeng, tetapi kejeniusannya saat melewati gerbang naga dipuji oleh Ye Rufeng. Dengan ini, mudah untuk melihat betapa hebatnya bakatnya. Melewati level ke-8 gerbang naga menunjukkan bahwa pemahamannya tentang alam esensi langit dan bumi telah melampaui banyak ahli alam kekosongan Yin Yang. Hal itu juga menimbulkan ledakan kejutan di luar paviliun emas. Namun, level ke-8 adalah batasnya. Level ke-9 paviliun emas tidak menyala pada akhirnya. Bergemerincing. Gerbang paviliun emas terbuka. Mengenakan jubah merah darah, dengan pedang merah darah di punggungnya, seorang pemuda perlahan muncul di hadapan orang banyak. Semua orang memandang pemuda itu untuk pertama kalinya, termasuk Jian Wushuang. Dia ramping dan tampan dengan sedikit kesan acuh tak acuh dan kesombongan di wajahnya, sekilas tekad yang pantang menyerah tersembunyi di kedalaman matanya, dan dia memancarkan aura dingin. Pria itu, dingin. Jian Wushuang mengerutkan kening diam-diam. "Haha, bocah kecil. Selamat datang di Istana Naga." Para master Istana Hitam dan Putih, serta para ahli Istana Naga di dekatnya, semuanya menyambutnya dengan senyuman. "Anak kecil, siapa namamu dan berapa umurmu?" tanya Kepala Istana Putih dengan niat baik. "Yang Zaixuan, 21, jawabnya dengan suara dingin. Siapapun yang mendengarnya langsung terkejut. 21. Dia baru berusia 21 tahun, namun pemahamannya tentang alam esensi langit dan bumi sudah sangat tinggi.
Dia berhasil melewati level ke-8 gerbang naga. Bakat paling cemerlang di Istana Naga hanya berhasil melewati level ke-8. Hebat. Istana Naga kita akan menjadi ramai. Bai Cheng akhirnya punya saingan. Banyak murid Istana Naga yang hadir membicarakan hal itu. Seorang pria berusia 21 tahun telah melewati level ke-8 gerbang naga. Bahkan di Istana Naga, itu luar biasa. Dia adalah yang paling luar biasa di antara semua jenius yang luar biasa. Lagi pula, sebelumnya, hanya ada satu orang yang berhasil melewati level ke-8 gerbang naga. Dan dia dikenal sebagai jenius nomor 1 di Istana Naga, Bai Cheng. Yang Zaixuan sungguh hebat, kata Ye Rufeng, lalu mendesah penuh emosi. Setelah mendesah sejenak, para master Istana Hitam Putih memandang Ye Rufeng dan Jian Wushuang. Ye Rufeng, sekarang kau bisa membiarkan bocah kecil yang kau bawa ini melewati gerbang naga, kata kepala Istana Putih, mengabaikan Jian Wushuang sama sekali. Para master istana memiliki status yang tinggi, sehingga para jenius yang telah melewati gerbang naga hanya layak dilirik oleh mereka. Hanya seorang jenius tak tertandingi seperti Yang Zaixuan yang mampu membangkitkan gairah kedua kepala istana dan menerima perlakuan antusias dari mereka. Anak kecil, kamu harus pergi. Ingat, kamu harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapai level tertinggi yang bisa kamu capai, kata Ye Rufeng. Baiklah, kata Jian Wushuang, lalu mengangguk dan langsung menuju paviliun emas tanpa mempedulikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia segera memasuki paviliun emas. Tingkat pertama gerbang naga. Seorang pria berambut merah sedang duduk bersila di tanah kosong. Ketika Jian Wushuang masuk ke dalam, pria itu tiba-tiba melotot ke arah Jian Wushuang dan berkata, "Si kecil, jika kau mengalahkanku, kau bisa naik ke level berikutnya. Ayo." Begitu dia selesai berbicara, pria berambut merah itu mulai mengacungkan kapak besarnya, yang dikelilingi oleh semburan aliran udara yang tak terlihat. Dalam sekejap, kapak besar itu menebas ke arah lawannya. Jian Wushuang segera mengayunkan pedang pembunuh 3 miliknya untuk menangkis serangan itu. Kemudian dia langsung mengambil kesempatan untuk menyerang balik, menggores pakaian pria berambut merah itu. Jelas, pria berambut merah itu kalah. Dia berhasil melewati level pertama.